Tidak perlu kita itu mengadakan tahlilan, tidak perlu kita itu maulidan, tidak perlu kita haulan. Karena apa? Dilihat dari budget-budget yang diadakan baik tahlilan. Itu butuh budget untuk mengadakan tahlilan meskipun gotong royong. Lihat bagaimana tanggapan Gus Baha dan tanggapan netizen. Orang yang memiliki acara saja tidak mempermasalahkan meskipun habis uang banyak. Ini si Heri Praskucluk malah mengharumkan. Mungkin orang Wahabi miskin-miskin. Bolak-balik ketemu sing kritik tahlil iki sowan kula. Saya tuh heran, kenapa orang NU itu suka tahlilan, terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada, ya wis ora meneng ae. Sampeyan ketemu kan cocokan di sing bener. Wahabi jadi-jadian. Saya sering diundang ngisi tahlilan, tuan rumah senang. Yang punya hajat aja senang. Ente bid'ah, sesat, neraka, butuh budget banyak. Ente miskin kali ya, nggak bisa tahlilan. Tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang-orang Wahabi mempermasalahkan tentang penentuan hari yang kita lakukan di dalam kita menyelamati mayit. Selamatan lah istilahnya. Kita biasanya hari pertama sampai 7 hari kita melakukan tahlilan, hari 40 lagi kita melakukan tahlilan, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan kelompok-kelompok Wahabi mengatakan itu hukumnya bid'ah karena penentuan hari atau penentuan angka di dalam masalah ibadah itu hukumnya tidak dianjurkan di dalam syariat, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Apakah memang benar tuduhan yang diajukan orang-orang Wahabi bahwasannya acara 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun dan seterusnya itu hukumnya termasuk bid'ah? Kita jawab, saya carikan dalil orang-orang Wahabi atau kelompok-kelompok Wahabi. Mungkin saja mereka melihat konten ini, mereka juga bisa mengaji kepada saya. Bacakan ibaratnya di dalam kitab Nihayatuz Zain karangannya Imam Nawawi Banten. Saya bacakan ibaratnya di dalam kitab Nihayatuz Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasadduqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun. Bersedekah atas nama mayit itu hukumnya dianjurkan di dalam syariat. Jadi bersedekah atas nama mayit hukumnya diperbolehkan, bahkan bahasanya matlubun, dianjurkan, disunnahkan oleh syariat. Termasuk kesalahan Wahabi mengatakan, menuduh kita bahwasanya kita tidak boleh membaca tahlilan, yasinan ataupun bersedekah atas nama mayit karena itu tidak akan sampai kepada mayit. Kita tidak boleh bertawassul kirim Fatihah karena itu tidak akan sampai kepada mayit. Kalau sudah mati ya mati. Tidak mungkin menerima, tidak mungkin bisa menerima bacaan kita, tidak bisa menerima tawassul kita, tidak bisa menerima amal baik kita. Itu orang-orang Wahabi. Nah, sedangkan di dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan karangannya Imam Nawawi Banten, di sini bersedekah atas nama mayit itu hukumnya matlubun, dianjurkan di dalam syariat. Wala yataqayyadu bikaunihi fi sab'ati ayyamin aw aktsara aw aqalla. Dan tidak dibatasi bersedekah itu 7 hari atau lebih banyak atau lebih sedikit, tidak dibatasi. Nah, sedangkan gimana kalau di tradisi Ahlussunnah wal Jamaah bersedekah mulai 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, ada penentuan hari lah. Itu apakah diperbolehkan? Sedangkan di dalam ibarat ini tidak dibatasi. Bersedekah itu boleh kapanpun dan sampai kapanpun, dimanapun tempatnya, tidak ada pembatasan. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Nawawi, wa taqyidun bi ba'dil ayyami minal awaidi faqat. Sedangkan pembatasan hari, penentuan hari di dalam bersedekah seperti halnya tradisi kita 7 hari, 40 hari, 100 hari, minal awaidi faqat, itu hanya sebagai tradisi saja. Itu hanya sebagai tradisi saja. Itu hanya sebagai tradisi saja. Kalau kita sudah bahas tradisi, maka kita kembali kepada kaidah yang berbunyi al aslu fil adati al ibaha. Di dalam nazamnya wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji'a shariful ibaha. Hukum asal di dalam ibadah, hukum asal di dalam tradisi itu hukumnya mubah sampai kapan? Selama tidak ada syarif, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum mubah tersebut. Dalam artian kalau memang ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, itu hukum asalnya adalah mubah dan diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang membatasi, sampai ada dalil yang memalingkan hukum mubah tersebut. Oleh karenanya, bagaimana ketika kita bersedekah 7 hari, 40 hari dan seterusnya, hukumnya diperbolehkan karena itu hanya sebagai tradisi saja.
Kama afta bidzalika Sayyidu Ahmad Dahlan, sebagaimana fatwanya Sayyid Ahmad Dahlan. Wa qad jarat adatun nasi bit tasadduqi 'anil mayyiti fi thalithin min mautihi wa fi sabi'in wa fi tamamil 20 wa fil arba'ina wa fil mi'ah. Dan tradisi masyarakat bersedekah atas nama mayit di hari ketiga, di hari ketujuh sampai 20 hari, di hari ke-40, di hari 100. Di sini ya, kalau di adat kita kan sampai 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun, ila akhirih. Kalau di sini dijelaskan di hari ketiga, hari ke-7 sampai hari 20, hari ke-40 dan hari 100. Bagaimana kalau ada penentuan yang seperti ini? Hukumnya diperbolehkan. Wa ba'da dzalika yuf'alu kulla sanatin haulan fi yaumil mayyiti kama afadahu Syekhuna Yusuf As-Sumbulawini. Dan setelah itu ada selamatan 1 tahun dalam rangka melakukan haul, bersedekah atas nama mayit ketika sudah mendapatkan 1 tahun setelah kewafatan mayit tersebut. Bagaimana hukumnya? Itu dianjurkan, diperbolehkan, hukumnya mubah. Kalau bersedekah ya hukumnya sunnah, tidak dilarang oleh syariat. Ini membahas tentang sedekahnya ya. Kalau masalah tahlilannya kita fahami itu hukumnya sunnah. Bagaimana hukumnya tetap sunnah bersedekah itu? Kalau ada terjadi penentuan hari gimana? Hukumnya tetap sunnah. Bahkan di sini sampai ada fatwanya Sayyid Ahmad Dahlan sama fatwanya Syekh Yusuf. Amat ta'amu alladzi yajtami'u 'alaihi an-nas lailata dafnil mayyiti al-musamma bil wahsyah fahuwa makruhun. Lantas bagaimana ketika ada makanan yang disuguhkan kepada masyarakat yang berkumpul di rumah keluarga duka pada waktu malam hari penguburan mayit, al-musamma bil wahsyati, yang dinamakan dengan wahsyah. Apa ya wahsyah itu? Adapun makanan yang memang disediakan oleh sahibul musibah atau keluarga duka, yang mana para masyarakat berkumpul atau supaya menarik masyarakat untuk berdatangan di rumah duka, di keluarga rumah duka, di rumah sahibul musibah, yang mana tujuannya supaya menyaksikan ratapan-ratapan kesedihan keluarga duka. Bagaimana hukumnya yang seperti ini? Wahsyah itu ratapan-ratapan. Kalau bahasa di kitab lain biasanya niyahah. Bagaimana kalau ada tradisi yang seperti ini? Fahuwa makruhun, maka hukumnya makruh. Jadi ada sahibul musibah memang menyediakan makanan kepada para masyarakat supaya menarik masyarakat berdatangan ke sana supaya menyaksikan ratapan-ratapan tangisan kesedihan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Malam yakun min malil aitam, selama memang yang digunakan untuk menyuguhkan makanan, untuk menyiapkan makanan itu bukan hartanya anak yatim. Wa illa fayahrumu, kalau itu termasuk hartanya anak yatim maka hukumnya haram. Pada intinya adalah yang ingin saya jelaskan, tradisi penentuan hari bersedekah di dalam tradisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, setelah ada keluarga sahibul musibah yang wafat, yang meninggal, maka hukumnya gimana ketika ada penentuan hari di dalam bersedekah? Hukumnya dianjurkan, hukum asalnya mubah, nanti akan bisa dianjurkan dan menjadi sunnah, karena tidak ada bertentangan dengan syariat sama sekali, itu hanya tradisi saja. Sudah saya jelaskan, tradisi hukum asalnya adalah mubah dan tidak bertentangan sama sekali dengan syariat. Kalau dalam masalah tahlilannya bagaimana? Kalau dalam masalah tahlilannya yang jelas hukumnya sunnah, karena di dalam tahlilan kita membaca Al-Quran, kita membaca Yasin, kita memuji Allah, membaca hamdalah, kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu jelas hukumnya ibadah. Sedangkan sedekahnya gimana? Sedekah dengan penentuan hari hukumnya diperbolehkan, bahkan bisa menjadi sunnah. Adapun penentuan harinya tidak masalah karena hanya menjadi tradisi saja. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.